Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya abnani tulab. Al-yawm sanata'allam mahara kitabah fi babi jadid wa huwa al-adyanu fil Indonesia. Uqaddimu lakum nafsi ismi Wafa min mahal al-lughah al-arabiyyah. اليوم سأقدم لكم المادة التي ندرسها في الوحدة السادسة للطلاب في صف 11. Kalian pasti tahu kan bahwa Indonesia dikenal dengan masyarakat yang beragam agama. Yuk, mari kita cari tahu apa aja sih agama di Indonesia. Sebelum saya masuk ke pembahasan utama, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu menulis kalimat dalam bahasa Arab tentang agama dan tempat ibadah, menyusun paragraf sederhana sesuai dengan tema yang dipilih, memakai kosakata yang sudah dipelajari dari teks bacaan ke dalam tulisan kalian. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran utama, silahkan dilihat dan diingat kosakata ini ya. Setelah kalian mengingat, lanjut ke pembelajaran kita. Kalian boleh dengarkan dulu ya. Al-adyanu jum'u kalimat ad-din wa huwa majmu'atun min al-qiyam wal mu'taqadat allati tatatawwar dimna manzumati thaqafiyah lil mujtama'. Al-adyan adalah jama dari kata din, yaitu sekumpulan nilai dan keyakinan yang berkembang dalam sistem budaya masyarakat. Wal adyanu laha rumuzun wa tarikhul muqaddas. Al-adyan huwa majmu'atun min al-qawa'id allati tanzimu 'alaqatil insani bi rabbih wal insani bil insan wal insani bi bi'atih. Agama-agama memiliki simbol-simbol dan sejarah suci. Agama adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Tujadu fil Indonesia setatu adiyan wahiyal Islam wal Protestantiyah wal Katolikiyah wal Hindusiyah wal Buddhiyah wal Konfusiyusiyah awil Iraqiyatus Siniyah. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau kepercayaan etis Tionghoa. Walikulli din minha ma'abiduhul khasah allati yata'abbadu fiha mu'taniquh. Setiap agama dari agama-agama tersebut memiliki tempat ibadah khusus di mana para penganutnya beribadah di dalamnya. Yusallil muslimun fil masajid wa ashharul masajid fi Indonesia huwa Masjidul Istiqlal di Jakarta. Kaum muslim melaksanakan sholat di masjid-masjid, dan masjid yang paling terkenal di Indonesia adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Wa yata'abbadul Masihiyun al-Protestantiyah wal Katoliki fi kanisah, dan orang-orang Kristen, Protestan, dan Katolik beribadah di gereja. Wal kanisatul masyhuratu fil Indonesia hiya kanisatu katedral, dan gereja yang terkenal di Indonesia adalah gereja katedral. Wa yata'abbadu Hindusiyu wal Buddhiyun wal Konfusiyusiyun fil ma'bad, dan orang-orang Hindu, Buddha, dan Konghucu beribadah di tempat ibadah. Al-ma'badu lil Hindusiyah yusamma fura wa ashharuha fura Basakih fi Jazirati Bali. Tempat ibadah untuk agama Hindu disebut pura, dan yang paling terkenal adalah pura Basakih di Pulau Bali. Wal ma'badu lil Buddhiyah yusamma Vihara mislu Vihara Hongtik Hin fi Surabaya. Dan tempat ibadah untuk agama Buddha disebut vihara, seperti Vihara Hongtik Hien di Surabaya. Wa ammal ma'bad li Konfusiyusiyah fayusamma al-ma'bad Konfusi wa ashharuhu fil Indonesia huwa ma'bad
huwa ma'bad Syambukung fi Samarang. Adapun tempat ibadah untuk agama Konghucu disebut Kuil Konghucu, dan yang paling terkenal di Indonesia adalah Kuil Sampokong di Semarang. Nah, setelah kita membaca teks di atas tadi, kita akan membahas tentang An-Nasul Wasfi. An-Nasul Wasfi adalah teks deskripsi. Teks deskripsi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada al-wasful 'am, deskripsi umum, dan al-wasful khas, deskripsi khusus. Deskripsi umum mencakup definisi, identifikasi, dan klasifikasi. Sedangkan deskripsi khusus atau wasful khas mencakup deskripsi khusus dan dari klasifikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh tentang al-wasful 'am dan al-wasful khas. Al-wasful 'am tujadu fil Indonesia sittatu adyan wa Islam wal Burutistantiyah wal Katolisiyah wal Hindusiyah wal Buddhiyah wal Konfusiusiyah awil Irqiyatus Siniyah. Al-wasful khas al-muslimuna yusallun fil masajid wal masihiyuna fil kanais. Selanjutnya, uktub nas wasfiyan anil adyani fil Indonesia. Tulislah teks deskripsi tentang agama-agama di Indonesia. Mana aja tuh wasful 'am dan wasful khas? Silahkan ditulis ya. Karena tadi kan sudah ada contohnya, jadi kalian bisa melihat dari contoh tersebut. Silahkan dikerjakan. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan soal tadi, kalian bisa mengerjakan soal berikutnya, yakni uktub nas wasfiyan an baladik. Tulislah sebuah teks deskriptif dari negara kalian. Al-wasful 'am mencakup aina yaqa'u wal misahatu wa tasnifu 'anil adyani wal lughati wa 'adadil muslimin, yakni di mana letaknya, berapa luas wilayahnya, bagaimana klasifikasi tentang agama, bahasa, dan jumlah umat muslim. Sedangkan al-wasful khas mencakup al-wasfu 'anil adyani al-wasfu 'anil lughati al-wasfu 'an 'adadil muslimin, deskripsi tentang agama-agama, deskripsi tentang bahasa, deskripsi tentang jumlah umat Islam. Nah, silahkan dikerjakan ya. Soal terakhir, silahkan kalian tulis mufradat yang mencakup Islam. Islam, bahasa Arabnya seperti apa? Silahkan ditulis. Baik itu Islam, masjid, Katolik, gereja, silahkan ditulis bahasa Arabnya seperti apa. Alhamdulillah, pembelajaran marah kitab hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Kita sudah belajar bagaimana menyusun kalimat, paragraf, dan menulis sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Semoga dengan latihan menulis hari ini, kemampuan menulis bahasa Arab kalian semakin meningkat. Ingatlah bahwa keterampilan menulis itu membutuhkan proses latihan dan ketekunan. Jangan takut salah, karena dari kesalahan itulah kita bisa belajar menjadi lebih baik. Tetap semangat menulis dan terus berlatih. Barakallahu fikum wa wafaqahumullahu jami'a. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.